ketika Isa berkata, wa itzqala Isa ibnu Maryam. Di dalam terjemahannya dikatakan, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata. Betul nggak? Dikonfirmasi dulu, betul nggak? Oh ya, ada memang, ayatnya ada memang. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan begini Gus, itu sebenarnya ayat itu dikatakan kepada siapa? Diucapkan kepada siapa itu? Pertama kalinya. Pada Muhammad ya? Kamu bertanya tentang asbabun nuzul? Iya dong. Oke. Berarti kalau kamu bertanya asbabun nuzul, berarti cara pewahyuan ayat itu pertama kalinya, betul? Iya, diucapkan kepada Muhammad kan? Jelas. Oke. Nah, ini menjadi pertanyaan logis begini. Muhammad kan bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Nasrani. Pastilah dia itu tidak tahu Isa itu siapa. Saya kasih contoh. Kalau kita pergi ke pedalaman Afrika, di sana banyak orang yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu. Dia masih agama asli orang Afrika yang masih begitu ya. Tahu kan? Nah, ketika kita tanya kepada mereka, ingatlah ketika Yesus berkata, masuk akal nggak itu di kepala mereka? Karena mereka nggak tahu Yesus itu siapa. Masa kamu suruh saya mengingat Yesus pernah berkata? Ini nggak masuk akal. Nah, di dalam Al-Quran, ketika ada ayat yang berbunyi, wa itzqala Isa ibnu Maryam, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, diucapkan kepada Muhammad, harusnya Muhammad pasti ngomong begini sama Allah. Ya Allah, kamu suruh saya mengingat Isa pernah berkata, Isa itu siapa? Harusnya Muhammad bertanya, siapa Isa itu ya Allah? Kenapa Anda menyuruh saya mengingat sesuatu yang saya tidak pernah mengalaminya? Itu sama kayak begini Gus, sama seperti gini. Coba bayangkan saya ngomong sama Gus Wafi begini. Gus Wafi, ingat nggak waktu Tukruk bilang sama Kucrang? Ingat nggak? Pasti Anda bingung. Kucruk, Tukrang, siapa? Anda ngomong apa sih? Lu mabuk lo? Lu ngapain sih lu ngomong apa sih? Apa sih gitu? Karena Anda tidak tahu siapa Kucruk, siapa Tukrang, nggak tahu. Masa saya disuruh mengingat, dan ingatlah ketika Tukruk dan Kucrang ngobrol. Kucruk siapa? Tukrang siapa? Ini orang mana? Cukruk ini siapa? Tukrang ini siapa? Nah, coba Gus jelaskan kepada saya secara logis, bagaimana ayat itu dapat dicerna oleh Muhammad ketika Muhammad disuruh mengingat bahwasanya Isa pernah berkata begini dan begitu, sedangkan Muhammad tidak tahu siapa itu Isa dan tidak mengalami. Bagaimana mungkin dia disuruh mengingat sesuatu yang tidak dialaminya dan tidak diketahuinya dan tidak dikenalnya? Silakan Gus. Oke. Ya. Surah apa tadi? Surat As-Saff ayat yang ke-6. Oke. Dengarkan jawaban saya, saudara yang terkasih. Silakan. Semoga Anda akan dipulihkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru, yang nantinya akan dipilih, diputar-putar dan dicelupin. Begini. Ikutin Andar ya. Silakan. Jadi ya, surah As-Saff, kita bandingkan antara ayat dulu ya. Seolah-olah narasi Mas Edis itu benar. Nabi Muhammad yang awalnya tidak pernah tahu Nabi Isa, kemudian ingatlah ketika Isa mengatakan tentang ini loh. Kan Nabi Muhammad belum tahu sebelumnya siapa dia. Itu di surah As-Saff. Nah, ternyata surah As-Saff itu bukan surah awal-awal yang turun, Mas Edis. Yang pertama, surah As-Saff adalah surah pertengahan. Dan awal-awal ketika Nabi Muhammad ada di Amul Hazan, di hari kesedihan, karena dalam tahun itu dua kekasihnya wafat, satu Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu an, yang kedua Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Awal-awal dia diangkat menjadi seorang nabi, ditinggalkan oleh kedua kekasihnya, paman dan istrinya. Apakah surah As-Saff yang turun? Tidak. Tapi surah Al-Isra. Al-Isra yang pertama. Makanya hikmah dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya
lailan di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Tujuannya linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Salah satu tanda kebesaran Allah, Allah mempertemukan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad dalam Isra, ketika Nabi Muhammad lewat di tempat kelahiran Nabi Isa yang disebut dengan Bethlehem, atau dalam bahasa Arabnya Baitul Lahmin. Diriwayatkan hadisnya sahih bahwa apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, atadri aina sallaita, wahai Muhammad, kamu tahu nggak sekarang kamu sholat di mana? Nabi Muhammad mengatakan, tidak tahu. Lalu apa kata malaikat Jibril? Hadzal makan haitsu wulida Isa, ini adalah tempat di mana Isa dilahirkan. Diberikan tahu tentang Nabi Isa, Masjidil Aqsa, dipertemukan dengan Nabi Isa begini. Akhirnya setelah surah Isra turun, setelah pertemuan Rasulullah dengan para nabi di pertengahan, maka Allah tidak usah mengulangi lagi. Allah hanya mengatakan, ingatlah tentang Isa putra Maryam, karena Nabi Muhammad sudah tahu. Itulah hikmah dari Isra Mi'raj, itu jawabannya saudara, dan itu logik. Sehingga ketika pertemuan kali pertama Nabi Muhammad dengan Nabi Isa di langit, ya di langit kedua, maka di sana perbincangan terjadi, dan Nabi Isa saat itu tidak dalam keadaan mati. Inni rafi'uka wa mutahhiruka ilayya minal ladzina kafaru. Ya, itu ya jawaban saya. Oke. Jadi boleh saya tanggapi dikit? Iya, terus kapan saya nanya baliknya? Iya, masalahnya kan ceritanya Pak Ustadz, Pak Gus Wafi ya nggak ada di dalam Quran masalahnya. Al-Quran itu ada surah As-Saff, Al-Baqarah, ada surah Al-Isra. Kita tahu dulu yang mana dulu yang turun. Duluan mana surah Al-Isra dengan surah As-Saff yang kamu baca gitu loh. Begini Gus. Duluan surah Al-Isra, maka wajar Allah mengatakan ingatlah tentang Isa karena kemarin sudah ketemu beberapa kali gitu loh. Jadi kan disuruh, jadi Muhammad tadinya tahu bahwa Isa dulu pernah berkata begitu. Nah, sehingga disuruh mengingat. Dia sudah dikenalkan dengan Nabi Isa, sudah bertemu. Lalu Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad, ingat surah Hud ayat 120 dibuka. Okay. Surah Hud ayat 120. Jadi begini Gus, Pertama-tama kalau kita mengikuti narasi Islam, memang ada Quran surat-surat Makkiyah, ada Quran surat-surat Madaniyah. Urutannya katanya surat yang pertama itu surat Al-Alaq dan lain sebagainya. Tapi gini Gus, sebenarnya itu mengalami banyak problem. Problemnya begini. Waktu pertama ayat turun kepada Muhammad. Setelah ini saya terakhir nanggepi lalu saya nanya balik ya. Boleh, tapi juga sebenarnya kita udah waktu istirahat nih, jadi panjang lebar kan. Iya, gini. Satu kali lah. Oke, boleh. Gini Gus. Pertama-tama, menurut orang-orang Islam, surat yang pertama turun itu surat Al-Alaq. Betul? Ya. Oke. Di dalam surat Al-Alaq itu misalnya ketika Muhammad di Gua Hira. Oke. Ya kan? Iqra, bacalah, ya kan, dan lain sebagainya. Itu sudah bahasa Arab ya Gus ya? Nah, tapi jadi masalahnya begini. Di dalam Quran surat Yusuf, ayat yang pertama kedua kalau tidak salah di situ dikatakan, kami turunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Oke. Yang jadi masalah begini Gus. Kemarin Quran udah bahasa Arab. Contohnya surat Al-Alaq. Ini namanya bro. Bukan, ini menanggapi pertanyaan pertama tadi sebenarnya, mematahkan argumen pertama. Beda pertanyaan ini namanya. Enggak, oke, ini bukan pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang Isa. Oh iya, ini bukan pertanyaan. Oke, ini bantahan aja. Kedua, Quran turun dengan bahasa Arab. Itu pertanyaan kedua namanya. Sedikit nih Gus Wafi, gini Gus. Pertama-tama, saya nggak mau bikin pertanyaan lagi. Saya hanya membuat sebuah pernyataan bahwa jawabanmu atas pertanyaan saya yang pertama itu blunder. Gini, kalau memang pertama-tama Quran itu sudah bahasa Arab, sudah diturunkan dalam bahasa Arab, lalu kenapa di surat Yusuf dikatakan kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya?
Lu kemarin-kemarin bukan bahasa Arab, Jibril. Kemarin-kemarin bahasanya bahasa Yunani. Kemarin-kemarin bahasanya Ibrani. Sehingga Muhammad gak paham. Lalu sekarang diturunkan bahasa Arab biar paham. Nah itu. Sekarang kembali ke surat As-Saff ayat yang pertama. Di situ ada ayat-ayat. Wa idz qala Isa ibnu Maryam. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel. Ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Sesungguhnya saya ini adalah seorang nabi. Ya kan? Yang membenarkan Taurat. Dan membenarkan Injil. Dan akan memberitahukan kepada kamu. Akan datangnya nabi setelahku ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Betul? Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Bagaimana mungkin Muhammad disuruh mengingat bahwa Isa dulu pernah ngomong begitu? Sementara Muhammad tidak ada di situ. Ini kan sama saja begini. Gus Wapi, ingat atau enggak? Ingatlah. Waktu saya menikah dengan istri saya. Loh, apa yang saya ingat? Orang saya nggak ikut. Saya nggak ikut menyaksikan. Saya nggak ikut ada di situ. Makanya saya bilang begini Gus Wapi. Ayat ini bermasalah, problematik. Bagaimana mungkin Muhammad disuruh mengingat sesuatu yang dia nggak ada di situ? Gitu loh Gus. Nah, tadi Gus Wapi membuat jawaban. Oh, itu udah diceritakan. Diceritakan oleh Allah ketika Muhammad Isra Mi'raj. Dulu Muhammad, Isa pernah berkata kepada Bani Israel bahwa nanti akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Allah lupa namanya bukan Ahmad tapi Muhammad. Sama umat muslim dirubah Ahmad jadi Muhammad. Terus menurut Al-Quran surat Ibrahim ayat yang keempat. Tidaklah diutus seorang rasul kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Jadi menurut Al-Quran, tidak pernah barang satu kali pun Allah mengutus seorang rasul, tapi rasul itu bukan dari kaum kemana rasul itu diutus. Gak pernah. Contoh, tidak pernah Allah mengutus orang Indonesia kepada orang Jerman. Karena bahasanya beda. Nah menurut Al-Quran, rasul diutus tiada lain, tiada bukan kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Isa berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, akan datang Nabi setelahku, ismuhu Ahmad. Isa bilang sama Bani Israel, ternyata yang datang Bani Arab. Tidak, bukan berbangsa Ibrani, tidak berbahasa Ibrani, dan bukan Bani Israel. Artinya, Isa ngomong kepada Bani Israel, berarti Isa melanggar surat Muhammad ayat yang surat Ibrahim ayat yang keempat. Gitu Gus. Jadi nggak mungkin Gus. Ahmad itu pastilah dari kalangan Bani Israel dan dia berbahasa Ibrani. Begitu Gus. Oke. Tapi gimana Saya nih jawab. Gus sudah makin larut saya jawab ini. dulu? Lapar Saya jawab dulu melanda. ya. Saya jawab dulu. Gimana ya. kalau Yang kita bikin pertama, bersambung aja Gus? Bersambung. Tunggu dulu, saya jawab dulu. Santai dulu, saya jawab dulu. Gimana Yang kalau pertama, jawabnya kepada pemirsa di Gus Wafi saja? Di sini 19.000 orang sih memang yang Loh, nonton. nggak bisa. Kamu yang mengajukan Ya, pertanyaan. baiklah. Dia pertanyaan itu udah kemudian kamu tanya-tanyakan lagi begitu. Oke, baiklah, silakan Gus, silakan Gus ya. Ngomong-ngomong di sana berapa orang Gus? Di sini 19.000. 19.000, sama 19.000. 40.000 yang nonton. Silakan. Ya, 9.500. Oh, Ini naik. 9.500. Hampir. Silakan. Nah, jadi begini ya. Yang pertama, surah Al-Qur'an pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini sebenarnya pertanyaan Mas Edis banyak, guys. Tadi kan janjinya satu tuh. Ini sudah banyak pertanyaannya. Enggak apa-apa. Kita tunjukkan Islam bisa menjawab kullu ma kharaja min lisane. Kita bisa Walaupun menjawab asal-asal semua yang menjawab. dia keluarkan dari lisannya. Ya. Wastadillu bi jami'il kutub allati ta'allamnaha insyaallah. Jadi begini, yang pertama, surah yang turun pertama kan surah Al-Alaq tuh 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian di dalam surah Yusuf, kenapa Allah mengatakan anzalna Qur'anan Arabian? Kami telah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab loh. Emangnya kemarin-kemarinnya pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Madura begitu? Kok baru sekarang yang ngasih tahu? Ingat bro,
kamu kalau bertanya tentang Al-Quran, maka kamu harus tahu konsekuensi yang harus kamu pelajari. Kata kamu sudah 13 tahun belajar Al-Quran. Bayangkan guys, 13 tahun belajar Al-Quran, tapi nyari lafal robbahu sampai Dajjal keluar 2 kali gak ketemu. Ini ya, saya kasih referensi Mas Edis tentang asbabun nuzul. Sesuai pertanyaan pertama, kamu kan bertanya pertama, bagaimana asbabun nuzulnya? Saya jawab pakai asbabun nuzulnya. Nih, saya tuh kalau jawab referensi dulu baru ngomong. Itu kalau saya. Buka namanya Tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi mengenai anzalna Qur'anan Arabiyan, bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Di sini dijelaskan begini. Ruya anna ulama ul Yahud, diriwayatkan bahwa ulama Yahudi qalu, mereka berkata, likubara'il musyrikin, kepada pembesar-pembesar orang musyrik. Jadi ada ulama Yahudi nih berkata kepada para pembesar orang musyrik di Arab, bukan di Sunda, bukan di Madura ya. Salu Muhammadan, ada lafal salu. Kalau salu berarti pertanyaan yang dituntut untuk berulang-ulang. Beda dengan is'al. Kalau is'al pertanyaan yang dituntut 1 kali. Kalau salu berarti perintahnya harus ngetes Nabi Muhammad terus. Salu Muhammadan lima intakola alu Ya'qub minasyam. Bertanyalah kepada Muhammad kenapa keluarga Yakub berpindah minasyam, dari Syam, ila Misra, menuju Mesir. Wa an kaifiyati qissati Yusuf, dan tentang cerita Yusuf. Maka fa anzalallahu taala hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini. Ayat tentang Allah menurunkan kisah Nabi Yusuf dengan lafal bahasa Arab. Kenapa? Wa dzakara fiha annahu ta'ala abbara an hadhil qissah. Di sini Allah menerangkan tentang cerita Yusuf bi alfazin arabiyyah, dengan lafal-lafal bahasa Arab. Yang tujuannya apa? Liyatamakkanu min fahmiha, agar orang-orang musyrik, orang-orang yang ingin mengetes Nabi Muhammad paham tentang cerita Yusuf sebenarnya, karena mereka orang Arab. Wa yaqdiru ala tahsilil ma'rifah biha, dan mereka bisa menghasilkan pemahaman, pengetahuan ketika diceritakan kisah Yusuf. Makanya disebutkan dalam ayat anzalna Qur'anan Arabiyan, diturunkan pakai bahasa Arab. Karena orang-orang musyrik ini ingin mendengarkan cerita Nabi Yusuf, sedangkan mereka yang ingin mendengarkan orang Arab, sehingga Allah menceritakannya dengan bahasa Arab agar mereka paham. Begitu Mas Edis. Pertanyaan ketiga dari Mas Edis. Mas Edis tadi mengatakan begini, teman-teman. Apa tadi? Pertanyaan terakhir apa tadi? Lupa saya. Yang terakhir apa tadi? Gini, tidak ada nabi yang diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Oke. Tidak ada nabi yang diutus melalui bahasa kaumnya. Selain daripada kepada satu kaum yang bahasanya seperti kaumnya. Oke, sedangkan Nabi Isa mengatakan akan datang seorang nabi mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Nah, akan datang setelahku seorang nabi yang bernama Ahmad. Loh, katanya dia bilang itu kepada Bani Israel kan? Katanya pakai bahasa kaumnya. Nah, nih saya menggunakan literasi penamaan dulu tentang Ahmad. Ahmad itu bahasa Arab, ya. Dan yang akan datang adalah nabi dari Arab. Maka jelas benarlah perkataan Nabi Isa bahwa nabi yang akan datang adalah orang Arab, karena Nabi Isa yang notabene-nya orang Ibrani, bahasanya Aramaik, mengabarkan ada nabi yang bernama Ahmad. Terus buat apa untuk Bani Israel? Tunggu dulu, santai bro. Nah, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan bahwa akan datang seorang nabi setelah aku. Ini kabar bukan dari pendeta, tapi dari lisan mulia Nabi Isa.
Dia dari Arab dan namanya pakai Arab menyebutkannya. Siapa? Ahmad. Bukan itu Hamzah poinnya Gus Wafi. Sedikit, mohon maaf Gus Wafi. Poinnya bukan tunggu dulu, itu. santai dulu. Tunggu dulu, santai. Nama Ahmad, ya, nama Ahmad adalah proper name, nama pribadi yang akan datang setelah Nabi Isa. Yang namanya proper name, mau ada di negara manapun tetap terjadi proper name. Misal, saya kasih contoh. Ini kamu dapat kuliah gratis dari saya, Mas Edis. Ini kalau sudah proper name, misal Yeshua yang merupakan Ibrani dan Aram, kemudian kita ganti menjadi Yunani, Eusus. Kemudian kalau kita ganti dengan bahasa Latin, Yesus. Kemudian di dalam bahasa Inggris, Jesus. Tapi di dalam bahasa Indonesia, Yesus. Dalam bahasa Suryani, ini ya, dalam bahasa Suryani, tulisan Suryani seperti ini ya. Yes, Gus Yeshua, Wafi, maksud Yesu. saya bukan Tunggu itu dulu, Gus tunggu Wafi, dulu, kita santai jadi dulu. kemana. Tunggu dulu. Saya sudah sabar menunggu, Kalau kita Gus. tarik kepada, santai dulu, dengarkan dulu ya. Kalau kita tarik di dalam Suryani Timur, dari kata Yeshua yang awalnya Ibrani menjadi Isha. Kalau kita tarik kepada Suryani daerah barat, Gus, poinnya Yeshua. bukan itu Gus Wafi yang Tetapi dalam bahasa terhormat. Arab klasik akan Gus. menjadi Isa. Gus, poinnya bukan iya, itu. Santai. Iya, paham. Kenapa dia kok Arab, kok bukan Bani Israel, kan begitu, santai. Nah, kemudian ketika kita tarik kepada bahasa Arab modern, maka menjadi Yesu. Di berbagai bahasa ternyata tidak jauh, sama seperti penisbatan Ahmad. Ahmad ini bahasa Arab. Kalau Ahmad dengan Ahmed masih nyambung, Gus. Kalau Ahmad dengan Muhammad nggak nyambung. Orang yang mengatakan Ahmad dengan Muhammad tidak nyambung adalah orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab. Kenapa? Kalau Ahmad mengikuti wazan af'alu, artinya orang yang terpuji. Ya, sedangkan Muhammad dari kata hammada. Hammada artinya terpuji juga. Kalau Muhammad orang yang dipuji, sama maka terpuji, sama. Kalau nggak pernah belajar bahasa Arab, Oke. maka beda. Muhammad diutus untuk Bani kenapa Israel kok nggak, Gus? muncul Arab? Ini tunggu dulu. Kenapa kok yang muncul Arab? Kok bukan Bani Israel? Nah, itu poinnya. Nah, dedeng. Deng. Nah, silakan. Ayo. Ya, begini ya. Hanya orang-orang yang tidak terpelajar yang akan mengatakan bahwa para nabi khusus dari Arab. Khusus dari Bani Israel. Bukan Satu. itu poinnya Gus Wafi. Kan Nanti menurut nyampe ke sana, Al-Quran, nanti nyampe ke sana. nggak, masalahnya Iya. kita udah panjang banget ini, kita udah denger Sampai nanti poinnya sampai Mas pegel. Kita udah pegel dengernya. Tunggu dulu, suruh siapa nanyanya banyak. Aduh. Tapi di giliran ditanya balik gak mau. Gitu loh. Bukan Satu, masalah saya itu kasih Gus, contoh kita ya. pun tadi sebentar ini saya sudah ditunggu-tunggu, sudah mau makan ini orang yang nunggu-nunggu Ya saya juga sudah berarti sampai kalau ini. Kalau Gus, Anda gini. tidak mau mendengarkan jawaban saya sekarang bertanya balik. Gimana? Gini aja Gus, sedikit gini. Besok kita lanjut lagi. Intinya begini Gus. Poin yang mau saya sampaikan adalah Isa berkata kepada Bani Israel akan datang nanti setelahku nabi namanya Ahmad. Berarti nabi itu kan akan datang kepada Bani Israel, betul? Menurut Al-Quran, tidak ada diutus seorang nabi pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Nah, artinya logikanya kalau pakai ayat itu, bilisani qaumi, ya, itu Al-Quran menjelaskan setiap nabi yang diutus kepada bangsanya akan menggunakan bahasa bangsanya. Nah, makanya Iya. Ahmad ini harusnya ketika dia datang kepada Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Karena dalam bahasa itulah mereka bicara. Salah. Nah, Gini. faktanya Muhammad malah datang kepada Bani Quraisy. Makanya yang datang kepada Bani Israel yang namanya Ahmad itu yang ditunggu-tunggu tapi sampai sekarang belum datang-datang. Yang datang malah Muhammad yang datang kepada Bani Quraisy berbahasa Arab. Mana sih Gus? Gus, ini saya udah ditungguin makan. Gus, gini. Tunggu dulu, santai dulu. Aduh, perut saya sudah Ayat itu lapar, menerangkan sudah tentang bahasa nabi, ya. Bahasa nabi kepada umatnya. Ingat, ya. Ini bahasa nabi kepada umatnya. Bilisani qaumi.
Kalau kamu pakai ayat ini sebagai terutusnya Nabi Muhammad, harus menggunakan bahasa Ibrani, seharusnya agak nyambung. Kenapa? Loh, Isa kan Kalau berkata terutusnya kepada Nabi Bani di dalam Israel. Al-Quran, santai dulu. Kalau terutusnya Nabi di dalam Al-Quran, ayatnya yang pakai yang ini. Aduh, jangan lama nulis, Gus. Udah lapar, Gus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti dia nggak percaya kepada surat Ibrahim ayat yang keempat. Tunggu dulu. Ini tentang terutusnya Nabi Muhammad, verifikasi. Gus, terutusnya betul. dia Untuk semesta alam. sebagai rahmat semesta alam. Tapi bahasanya Ya. bahasa kaumnya nggak. Ya kan diutusnya di Arab. Loh, Isa berkata kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Arab. Isa berkata, akan datang Nabi setelahku kepadamu ya Bani Israel. Namanya siapa? Namanya siapa? Ahmad. Nah, Ahmad bahasa Arab bukan? Oke, sekarang datangnya kepada Bani Israel nggak? Jediar nama yang Nggak, sebentar. Datangnya kepada Bani Israel nggak, Gus? Pakai nama Arab. Gus Nabinya Wafi yang akan datang terhormat. dari Arab. Gus, dengar Gus. Yang datang kepada Bani Israel itu harusnya berbahasa seperti kaum Bani Israel, betul nggak? Oh, di mana ada Meninggal dunia. Meninggal dunia. Menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali berdasarkan bahasa kaumnya, betul nggak? Betul. Oke. Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang nanti kepada Bani Israel seorang nabi Pakai bahasa setelahku apa dia, namanya Ahmad? Ahmad. Betul? Oke, Namanya datang Ahmad bahasa datanglah Arab kepada bukan? Bani Israel. Ahmad bahasa Arab bukan? Taruhlah bahasa Arab, datang kepada Bani Iya. Israel enggak? Oke, Berarti Ahmad berbahasa Nabi apa? yang dikabarkan oleh Nabi Sebentar, Isa sebentar. dari Ahmad berbahasa apa, di Gus? Arab akan datang Ahmad dari berbahasa Arab, apa? berarti. Gus, kita Kecuali bukan begini. berbicara mengenai namanya dalam bahasa apa, tapi dalam bahasa apa sang nabi itu berbicara, betul? Iya. Oke, pakai bahasa Ibrani. sang nabi bukan Ahmadnya, tapi Bahasa Ahmadnya Arab itu berarti berbahasa apa? ngomongnya ya pakai Arab, bro. Aduh, buntu kita udah buntu. Nggak mungkin ada orang Ibrani. Oke, Gus. Gini, Gus. Nggak Mohon mungkin maaf ada nih, orang dengan segala Ibrani hormat, Gus ngomong Wafi. Gini, pakai Gus. bahasa Indonesia. Oke, Nggak Gus Wafi mungkin. gini. Saya sudah lapar banget, saya udah menunggu-nunggu. Saya nanya balik satu kali saya nanya Ya, balik. masalahnya saya sudah lapar ini. Nanti saya kena mah. Gini, Gus. Kabur. Gini, kita tentukan jamnya besok 2 hari lagi. Kita akan diskusi tema itu, kita lanjutkan ya. Saya ucapkan terima kasih. Tapi gini, Gus. Tadi satu omonganmu yang saya pegang. Orang Islam kalau ditanya pasti jawab. Ternyata yang penting jawab. Gus, tidak. Gus, gini, Gus. Dalam diskusi. Selalu ada referensi. Berbeda sama Masalahnya Mas Gus Edis, Wapi mau yang penting dijawab jawab, langsung bukan wanita. masalah jawabannya bener atau enggak. Yang penting jawab. Referensinya ada, bro, dan kita merujuk kepada Oke lah, orang-orang Gus. ahli. Kita sudahi dulu Gitu. ya. Oke. Oke, terima kasih Gus Wapi. Mohon maaf jikalau ada jarum yang salah patah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Jika ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Oke, Gus. Sampai jumpa, selamat malam. Silakan dilanjutkan menjawab sendiri di channelmu. Saya istirahat dulu ya. Oke, Gus. Oke, terima kasih.